Dan pemirsa, saat lagi saya akan mengajak Anda behind the scene untuk melihat kegiatan saya di balik layar secara virtual. Nanti saya akan memberikan sesi virtual saya sambil memberikan Anda beberapa tips yang bermanfaat untuk Anda gunakan dalam mengatasi fobia Anda. Jadi ikuti episode ini. Raiden lu Liu Kangnya Dan pemirsa, sekarang saya bersama dengan Master Seremoni, Master Andi. Ini satu pengalaman yang unik karena belum pernah saya diwawancarai oleh yang master juga, tapi masternya adalah master hypnotism, sesuatu yang biasanya dihindari oleh orang-orang ya. Tapi sebenarnya aku mau tanya dulu nih sebenarnya. Silakan. malah gue yang tanya daripada dia. Enggak. Pertanyaannya apa nih, Rom? Dulu kan nggak langsung tiba-tiba berani di depan umum gitu. Oh iya. Karena worst audience-nya apa gitu. Terus gimana cara ngatasinya? Sebenarnya nggak beda jauh kayak Romy Rafael juga. The first performance ketika sebenarnya kan itu bicara mengenai bagaimana kita berpikir kan. Betul nggak? Terusin. Kalau kita berpikir sesuatu yang baik, maka nanti hasilnya pasti akan baik. Jadi ketika kita berpikir bahwa diri kita baik, yang kita siapin tuh sesuatu yang baik, yang kita sampaikan juga baik, dan di depan orang itu walaupun mungkin belum langsung memberikan respon seperti yang kita mau, nah itu sebenarnya sesuatu yang kurang baik karena kita nggak bisa ngedrive situasi seperti yang kita mau, tapi kita bisa wish untuk kita bisa pastikan, iya kan? Ngerti. Karena kalau misalnya kita pikiran kita belum apa-apa udah berkecamuk, udah nanti berhasil nggak ya, ini nggak ya, pasti itu sama seperti kita tuh lagi ngebangun sesuatu tapi pondasinya tuh kayak nggak kuat, ya kan? Berarti positive thinking. Iya. Pengharapan baik ya. Betul, dan juga you must trust with bukan yourself ya, tapi with your value. Oke. Karena ketika kamu masuk panggung kan bukan tentang diri kamu tapi nilai kamu. Wah, keren. Gitu. Jadi sebenarnya respon audiens seperti apa? Seperti tadi saya baru aja satu program sama Romy Rafael secara virtual. Honestly, saya kagum banget dengan beliau. Kenapa? Karena tidak terpengaruh oleh apapun. Terlepas dari beliau ini memang menguasai yang namanya hipnoterapi dan sebagainya. Tapi buat saya sih sebenarnya ini bicara mengenai bagaimana pemikiran kita itu bisa kita pastikan untuk tetap ada di dalam diri kita karena kita tahu nilai kita seperti apa. Value. Berarti, Yes. Berarti start with why. Ya. Value-nya harus jelas dulu ya. Betul. Oh, keren. Jadi nanti apapun situasi dan kondisinya pasti akan mengikuti pada akhirnya. Kan bagaimanapun juga standar keberhasilan acara itu bukan dari respon audiens saja. Kan itu tergantung dari konteksnya. Situasinya seperti apa. Pada akhirnya terlepas dari kemeriahan atau tidak, keberhasilannya adalah bagaimana mereka benar-benar menyimak dan mengerti apa yang kita sampaikan. Karena the power of public speaking adalah kita deliver message dan mereka ngerti gitu. Mereka masuk di dalam kotak message itu kan yang kita kasih gitu. Keren. Sama seperti Romy yang mendrive orang untuk benar-benar bisa masuk ke dalam dan akhirnya bisa ngikutin, bisa lepas dari rasa nggak nyaman, lalu akhirnya asik gitu loh. Sampai tadi kan ada yang di belakang setir. Iya benar. Dia ini banget kan. Jadi itu it's not easy things gitu. Tapi kenapa itu bisa mudah? Ya mungkin practice jelas, latihan. Tapi kalau latihan tetap kita terpressure juga, ujung-ujungnya nanti ketika kita di stage yang kita bawa pressure-nya bukan hasil latihannya.
Gitu. Aku rasa dari nilai itu kita tahu, kita jadi enjoy. Jadi kita tidak perlu harus membandingkan dengan yang lain, karena saya percaya tas bisa sama, tapi nilai bisa beda. Asik. Bagus Iya kan? tuh. Dalam banget itu, kayak siraman rohani kan. Iya kan, tas bisa sama nilai beda. Jadi kita nggak usah, wah kok tasnya beda sama ini. Enggak. Pada suatu saat nanti ada orang-orang yang membutuhkan tas seperti kita. Pasti ada, karena tas itu diciptakan tidak akan mungkin untuk dibuang, untuk dimiliki. Either mungkin satu orang, tapi itu pasti akan ketemu dengan pembelinya. Nah, setiap diri kita juga gitu. Karena kita merasa nilai kita tidak lebih baik dari dia. Itu kan pemikiran kita sendiri. Dan aku rasa itu kurang bagus untuk kita bawa ke jenjang karir kita ke depan ya. Karena kita harus trust dengan nilai kita sendiri. Kita harus bangga. Sama seperti kita bangga sama produk sendiri misalnya. Ya, suatu saat orang-orang akan ada satu opportunity yang datang. Kan cuma dua, peluang datang dengan sendirinya atau peluang datang karena kita menciptakan peluang itu. Keren. Tinggal tunggu mana yang lebih cepat ya Atau kan? ciptain dua-duanya. Nggak ada yang mustahil kalau menurut aku sih. Anything is possible kok. Semuanya bisa jalan pokoknya. Yang penting apa? Enjoy. Enjoy with your value. Aku rasa itu bisa memberikan rasa kepuasan. Aku punya pengalaman begini soalnya. Orang bilang, jangan pakai Andy Otto nih, pokoknya MC-nya begini. Kalau kita terpengaruh itu terus, satu, kita jadi kayak bunglon, niru sana, niru sini. Lalu yang kedua, kita nggak pernah bisa satisfied dengan apa yang kita buat. Karena kebahagiaan sejati itu adalah kita bisa merasakan puas dari apa yang kita buat. Kalau kita tahu nilai kita sendiri, orang mungkin nggak tahu nilai saya apa, tapi saya tahu. Dan ketika kita tahu nilai kita dan kita bisa over dari situ, kita kan puas banget. Gak nyangka ya, ternyata gue bisa ngelakuin lebih dari yang biasa gue lakukan gitu. Dan itu semua kan berbasis dari kepercayaan diri kita juga dan pandangan kita juga atas diri kita. Siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang lihat? Kalau kita depend sama orang memandang kita terus, ya kita akan jadi bunglon gitu. Be Saya yourself percaya. berarti ya. Iya, jadi dari nilai itu kan akhirnya kita jadi enjoy. Nah kalau kita enjoy, kita jadi diri kita sendiri. Saya rasa seperti yang saya bilang tadi, orang mungkin ada yang mencoba untuk mengikuti gaya, ya gaya Romy Rafael, udah mungkin dengan mustache-nya, dengan bodinya, dengan tricksnya atau apa. Tapi tetaplah, kalau Anda bertemu dengan double R atau Romy Rafael, ya itu the one and only, ya cuma dia aja, nggak ada yang lain. Challenge dan juga ambience itu cuma satu, hanya dia yang bisa membuat itu dengan nilainya sama. Aku juga gitu juga sama. Aku rasa semua MC, semua public speaker, semua talent pasti punya nilai masing-masing. Channel YouTube-nya mau dipromosikan? belum pada ya berarti. Instagram ya kalau gitu, apa Instagramnya? Dihack orang bos. Bye Wi. Itu makanya belum berani untuk buka-buka lagi dulu karena tiba-tiba dihack orang sampai Mbak tuh. Bye Wi, langsung pulang ya Wi. sampai ke email juga gitu. Oh my god. Terima kasih master seremoni kita. Sama-sama Master of Notice kita. Dan sekarang saya bersama dengan Master Wiwi, Master Seremoni. Master seremoni aku. Nah, satu tips aja, bisa panjang nggak apa-apa, yang penting satu tips mengatasi ketakutan bicara di depan umum. Aku takut loh di sini loh. Oh gitu ya? Berbicara di depan Anda, Oh gitu ya? dan takut dihipnotis. Awalnya kan nggak tiba-tiba keluar bicara, enggak dong? Enggak dong. Nah, awalnya gimana? Nah, untuk bisa Atasi ngatasin rasa ketakutan. takut. Semua orang tuh kadang-kadang mau mulai tuh selalu rasa takut ya. Nggak ngerti makanya. Ya makanya aku ceritain ya. Nah, saya nggak mau ngarahin. Nggak mau ya? Ya udah deh. Kalau aku tuh gimana ngatasin rasa takut adalah harus dari diri sendiri dulu. Pokoknya yang pertama kali diatasin tuh dari kita sendiri. Biar kita relax, kitanya nyaman. Karena kalau kita udah happy, kitanya senang, pasti kita nggak akan ada rasa takut. Tapi kalau kita deg-degan, itu pasti udah jadi rasa takut. Nah kalau misalnya tiba-tiba rasa takut itu ada, kita harus tenangin diri dulu. Gimana caranya? Terus kalau aku tuh lebih Makan seneng, menyan gitu, enggak bukan? Mandi dong. kembang, bukan? Enggak Oh, dong, enggak ya? agak serem ya ritualnya. Aku tuh untuk ngatasinnya lebih seneng jalanin aja, lakukan. Oh, memaksa diri berarti? Nggak memaksa dong, Oh, jadi gimana? kan happy. Jadi kalau misalnya kalian punya rasa takut, ini takut untuk
berbicara di depan. Mungkin ada yang lagi mau sidang, mau ngelamar, mau Kamu harus menguasai interview. dulu sih kalau aku bilang. Nguasain apa yang kalian hadapin. Mm-mm. Kalau kalian berhadapi dengan orang banyak atau mau sidang atau melakukan hal yang memang kayak butuh persiapan, ya harus disiapin. Siapinnya apa? Cari tahu dulu apa yang akan kalian lakukan. Misalnya aku nge-MC nih. Aku nge-MC setiap event beda-beda. Ada yang formal, ada yang santai, ada yang benar-benar protokoler. Aku sampai kalau nggak fokus untuk mencari tahu terlebih dahulu, pelajarin dulu, ya aku akan berantakan lah. Nggak mungkin tiba-tiba berani aja tanpa mempersiapkan. Nomor satu tuh persiapkan diri kita, mental kita, latihan. Itu paling Yang penting dicari sih. tahu apa kalau mau bicara depan Kalau mau umum? berbicara depan umum, dengan siapa kita mau berbicara? Misalnya penontonnya santai, penontonnya, audiensnya Oh, seru. beda ya? Kalau Beda-beda santai lah. sama- oh. Bawainnya nanti kita salah. Ternyata audiensnya formal, misalnya dari kementerian, cara berbicara kita juga penyampaiannya, body language-nya juga harus Oh, dibedain. gitu. Ya iyalah, ada aturannya. Misalnya yang kami hormati, yang terhormat. Kalau santai Tiba-tiba apa? yang Kalau selamat santai? datang kepada bapak ini. Ya Oh, kali, beda ya? Kadi. Beda banget, dan itu aku pelajarin dari event ke event. Gak bisa yang dari satu event tiba-tiba aku udah tahu, oh ternyata begitu ya. Pasti salah dulu sih, pasti ngalamin itu, jadi nggak usah takut untuk salah. Kalau ternyata Oke. kalian ngalamin hal yang kalian ngerasa nggak perfect nih, ya nggak bagus nih, atau nggak, ya orang komplain, ya udah terima dan perbaikin, lalu persiapkan lagi. Latihan yang paling bagus sih menurut aku adalah melakukannya di pengalamannya itu. Jadi lakukan. Kalau emang kalian mau tampil di depan umum, mau jadi seorang public speaker, mau jadi MC, mau jadi seperti Anda ya kan, berhadapan dengan banyak orang, bisa membawa seseorang ke pikiran kita, membawa orang untuk ngedengerin kita. Emang itu belajarnya dari latihan sih. Jadi nggak bisa yang jadi abis kursus, abis sekolah tinggi-tinggi komunikasi, tiba-tiba keluar-keluar udah langsung aku bisa banget nih event, aku bisa untuk event ini, aku lancar, sukses. Nggak langsung sekaligus akan sukses. Pengalaman berarti ya? Pengalaman. Jadi lakukan aja semua itu dari hati. Ini aku belajar dari teman aku juga ya, MC ya. Dulu dari dulu bilang, you are what you think. Apa yang kamu pikir? Pasti Andi Oatmeal. Itu dia. Dia selalu loh dari siaran dulu tuh Andi Oatmeal. Oh, oke. Wait, you are what you think ya. Jadi apa yang kamu pikir itu yang akan terjadi. Kalau kamu udah yang, benar kayak gue nggak bakal bisa, ya jelek lah gue pasti performnya. gitu ya? Iya. Tapi kalau udah mikir, benar kita bisa nggak? Ini kita yang pertama loh. Bisa lah, kita pasti bisa. Kita pasti bisa ngelakuin bareng-bareng. Kita harus bikin orang tuh stay sama kita, orang menikmati kita, orang happy sama kita. Oh, tandanya itu udah mindset dari awal. Jadi apa yang kamu pikirin mau memulai sesuatu tuh, ya udah positif thinkingnya, pikir yang terbaik. Insya Allah sih bisa, tapi latihan. Jangan juga ngerasa bisa terus nggak ngapa-ngapain. Over nggak ada PD ya persiapan. berarti, over Juga PD. jangan. Nggak boleh over PD. Nggak boleh. Pokoknya itu deh. Kalau kalian suka, kalian akan happy. Tapi kalau kalian nggak suka, mau dipaksain, mau dilatih, mau belajar, itu nggak akan bisa. Nah, masalahnya kalau harus sidang kan nggak semua orang suka sidang. Aku juga nggak suka sih waktu sidang skripsi. Ya kan, skripsi. Nah, Ih, gimana coba? parah. Tapi harus menghadapi. Nah, Banyak-banyak gimana coba? berdoa. Oh, doa. Enggak. Ya harus dipelajarin dong skripsinya, Oke. harus paham. Terus harus bisa memikat hati. Memikat hati. Memikat hati yang mendengarkan. Bapak-bapak dosen itu harus terpikat loh sama kita. Kalau openingnya gitu? jadi salah, selesai. Oh, Opening gitu. itu mempengaruhi. Dari kita mulai, hai semuanya, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Itu aja udah senang. Coba yang, selamat siang semuanya. Saya udah nggak enak, udah bobo aja mendingan kalau udah kayak Oke. gitu. Itu first impression itu ngaruh banget. Jadi lakukan yang terbaik di awal. Nanti selanjutnya flow. Nge-flow. Akan enak banget. Asik. Enjoy deh pokoknya. Kamu happy nggak melakukan semuanya? Happy. Nah udah pasti enak deh. Enak kan kalau Oh, happy? ini kan buat mereka. Oh, iya? Bukan buat saya. Iya juga ya. Ngapain ya? Itu buat kamu ya. Pokoknya happy dan lakuin apa yang kalian suka. Insya Allah Asik. pasti bisa. Channel YouTube-nya Master Wiwit? Channel YouTube Master Wiwit. Nah, aku tuh yang punya channel YouTube anak aku. Oh, Aku boleh, punya nggak si apa-apa. Wiwit Salman. Nah, Tapi buat pengalaman Wiwit Salman. Wiwit Salman. Itu pakai D. channelnya. Tapi anak aku yang menjalani YouTube udah lebih lama, jadi aku vlog keluarga gitu. Jadi Oh, nama iya. anak aku @Queen Salman. Oh, Subscribe emang ya. apanya Raja Salman? Kita dari keluarga besar. Yang ada di Indonesia terdampar dan nggak ketemu-ketemu. Instagramnya? Instagramnya. Salmon. Ternyata saya keturunan ikan. @wiwit Salman. Wiwiyat. Wiwit pakai D please, jangan pakai T Wiwit gitu, jangan aku marah. Oh, Wiwiyat. Oke. Pakai D ya. Itu Instagramnya. Passwordnya? Nggak, jangan Oh, ya, dikasih kali tahu, nanti keceplosan. di-hack lagi sama temen gue. Temen gue kasihan loh. Thank you banget ya. Terima Sukses kasih, ya buat Master channelnya. Wiwit. Terima kasih Mudah-mudahan Master bermanfaat. Tommy. Thank you.
pemirsa, saya bersama the one and only Tiwi. Yeay, Mas Ada Romi. suara tepuk tangan ya. Iya. Gemuruh, semarak gitu. Karena ini bukan channel gosip. Alhamdulillah. Sayang sekali. Enggak, aku seneng. Kenapa? Satu tips Oke. mengatasi ketakutan saat di depan umum atau di panggung atau di depan penonton. Ketakutan dalam arti berarti Bicara depan umum, oke. tampil, ya kan kamu Public dulu. speaking ya? Public Oke. speaking. Hmm. Gitu. Kalau aku jujur ya Mas, kalau untuk masalah nyanyi itu aku nggak ada sama sekali grogi panggung. Oh gitu. Demam panggung nggak ada, karena emang dari kecil tuh aku udah senang banget namanya tampil. Jadi kalau masih kecil tuh ada 17 Agustusan di rumah, aku selalu di atas panggung harus pegang mic. Kalau disuruh turun aku nangis. Oh gitu. Sampai akhirnya aku terasah karena aku ikutan ngeband. Oh, main alat musik juga? Enggak. Ngeband maksudnya band cafe. Oh. Tapi kan kalau band cafe Vokalisnya? Vokalis. Bukan drummer? Bukan, nggak Oh, bisa. Terus kayak gitu, akhirnya masuk AFI, dan di situ diajarin untuk public speaking sama Kak Charles Punar Sirait. Dari situ ya udah, berarti panggung sebenarnya adalah bukan di AFI kalau kata pengajar tuh, tapi di luar sana. Jadi aku udah, mungkin karena udah dari panggung ke panggung, show ke show, terus juga menghadapi audiens yang berbeda, jadi akhirnya aku kayak belajar sendiri. Cuma, ini kan. Aku karena kemarin ini kan sempet karena karena COVID ini, aku udah jarang banget nyanyi, tapi aku disuruh temenin untuk menjadi partner MC. Oh, Center. jadi MC. Iya, Oke. MC. Itu yang aku grogi. Hah, kok bisa? Apa bedanya? Satu kan ngomong, satu nyanyi. Enggak, beda Mas. Masalahnya kalau untuk jadi Master of Ceremonial itu kan dia harus ngebawa acara dari awal, membangun acara itu sampai akhirnya penonton harus happy. Terus istilahnya yang bikin panasnya tuh MC deh gitu. Untuk penyanyi itu udah pasti udah bakalan jadi panas juga lah. Tapi maksudnya di sini yang aku bikin agak-agak demam panggungnya adalah ketika aku harus bicara di depan Bapak Kapolri dan Bapak Panglima. Wih, Pak Hadi. Membawakan acara itu ya, Pak Hadi sama Pak Kapolrinya siapa? Bapak Listio, Oke. Bapak Sigit Listio. Itu aku untuk punya partner Bang Bebi Kutuanda, dia memang udah spesialisnya banget untuk acara-acara seperti itu. Jadi sini aku kayak awal-awal yang Karomi ya, aku tuh pasti tulis, Tiwi, lo bawain yang pembacaan doa ya? Iya, oke. Bahasanya gini bukan? Karena aku biasa pakai bahasa casual kan. Ketika itu kan ya harus pakai bahasa yang bener-bener tertata. Formal, itu yang susah. Aku tulis, tau nggak? Tulis. Jadi aku pertama kali aku baca tuh gini, Tiwi lo bagi-bagi pandangan lo ke depan, karena aku deg-degan duluan. Gitu. Nah, Jadi itu gimana ngatasinnya? ngatasinnya adalah aku nggak tidur. Serius? Nggak. Bukannya malah ngantuk? Enggak. Aku Oh. latihan terus. Latihan? Aku nggak bisa tidur. Latihan beneran? Latihan. Itu apa yang dilatih? Makan menyan atau apa? enggak. Itu dari intonasi. Oke. Aku tuh kalau deg-degan ngomongku cepet. Kalau deg-degan, Ngomongku cepet. oh bukan mandi kembang gitu. Bukan ya? Enggak. Kalau aku deg-degan itu ngomongku cepat. Terus aku jadi nggak ada kayak kalau nyanyi tuh nggak ada Soul-nya? soul-nya tuh nggak dapet. Terus kayak Membawa. misalnya, oke, ketika ini lo narik, ketika ini lo harus pelan, lo harus husky, itu nggak ada. Kalau dinyanyi kan ada kayak gitunya. Kalau di MC tuh kayak, duh bang aku nggak bisa. Lo tenang aja, itu cuma 45 menit kak. MC-nya? MC cuma 45 menit doang. Dan itu cuma sepenggal aja, tapi aku deg-degannya luar biasa. Berarti tips pertama nggak tidur? Yang penting bukan latihan. Terus yang kedua, jangan malu untuk selalu bertanya sama yang memang sudah expert. Latihannya itu ngapain? Latihan aku baca, Beneran dibaca? beneran dibaca. Bersuara? Beneran aku bener-bener tulis dari komanya, dari titiknya, terus abis ini kata-katanya apa. Direkam nggak latihan? Enggak, aku depan kaca aja. Oh, lihat wajah sendiri? Iya. Nggak bosan lihat muka sendiri gitu? Enak sih. Kan nggak tidur. Enggak untung. Untungnya rada-rada inilah. Nah, bertanyanya ke Lumayan. siapa bertanyanya? Bertanya apa tuh? Aku kemarin karena partner aku sama Bang Bendi, aku sama Bang Bendi. Oh, boleh tahu nggak bertanyanya tuh kayak gimana? Bang, ini kalau misalnya bahasanya kayak gini enak ya bayangnya. Oh, kirain gue nikah kapan bang, bukan ya? Bukan, Oke. Kayak gitu. Terus apalagi ya? Mungkin harus coba untuk relax. Nah, kamu rileksnya gimana? Kalau aku relaxnya biasanya kan kalau nyanyi tuh pasti banyak minum ya biasanya. Kalau misalnya audiensnya yang agak-agak, ini nih bos-bos semua pas segala macam. Aku kalau nyanyi pasti banyak minum. Cuma kalau ini enggak, latihan tetap. Oke, sambil banyak nanya ya, biar nggak salah ngomong. Iya, sampai Bang Bembi, Tiwi ngapain sih lo? Orang acara belum mulai katanya. Bacain dulu. Latihan.
aku deg-degan, tapi ketika itu satu acara udah terlewati, alhamdulillah yang acara kedua aku lebih santai karena pas pertama kali aku nge-MC itu depan nama Bapak Kapolri, bapaknya juga happy gitu. Maksudnya santai, bapaknya nggak yang apa ya, mukanya tuh nggak yang tegang. Itu nge-MC gitu. pakai masker? Kalau itu dibuka, pakai dibuka. face shield. Oh, oke. Tapi setelah kalau Bapak ke depan untuk memberikan sambutan atau segala macam kita pakai. Oh, oke. Berarti latihan. Oke. Nggak tidur. Harusnya tidur sih sebenarnya, cuma karena ini aku ya gitu, versi aku nggak tidur. Aku karena gimana sih Kak, pertama kali nge-MC terus depannya Pak Kapolri udah kayak berasa kayak Berasa kayak jab kabul. deg-degan. Deg-degan. Sama bertanya, sama yang lebih Tanya, pengalaman lebih ya. bener. Oke. Terus yang ketiga memang harus relax. Harus tahu kamu relaxnya dengan cara apa. Kalau aku kan yang penting kalau akunya menguasai materi, aku relax. Oke, definisi menguasai materi itu gimana? Tahu siapa yang aku hadapi, Tuh, satu. itu acara apa itu. Oke, dua. Terus kalau untuk mengeluarkan kayak apa ya, bercandaan atau apa, itu aku tuh harus confirm dulu sama Bang Baby, Bang. Kalau aku nanti nimpalnya begini, oh jangan terlalu casual, Wi. Oh ya udah oke gitu. Kalau untuk acara casual aku bisa Kak, cuma kalau untuk acara formal aku jujur aku masih deg-degan banget. Oke, bagus. Ada yang mau ditambahin? Sarannya buat mereka mungkin yang bentar lagi mau nembak pasangannya, ngelamar. Kalau mau ngelamar harus tahu dulu kira-kira dia suka apa enggak. Oh, ya pasti dong. Jangan sampai malu gitu kan. Mau ngelamar aku Kebanyakan suka nolak sama kamu. cowok berarti ya? Enggak. Oh, enggak ya? Gak ada yang mau juga. Channelnya mau dipromosikan? Gak ada, cuma Instagram aja, follow dulu di Tentang TV. Tentang Tiwi. Tentang TV, Tentang TV. Oke. Passwordnya sekalian? Oh jangan. Kali keceplosan. Jangan. Terima Thank you, kasih Kak Tiwi, Roni. makin sukses karirnya. Amin. Nanti ketemu Mudah-mudahan- lagi tanggal 5 ya Kak. Pastinya. Jangan bosan. Ya, enggak dong. Iya. Atau mau tukeran saya nyanyi, kamu nge-MC. Jangan. Makasih semuanya. Bye.